seperti wanita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang kita semua, mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Putra Yesus Kristus. Terima kasih untuk sore hari ini, ketika kami boleh memuliakan nama Tuhan, bahkan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Kami merindukan Tuhan, harapan daripada Tuhan di saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman pada sore hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Amsal 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi saya baca untuk kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Sampai sedemikian jauh baca firman Tuhan. Tema renungan kita pada sore hari ini, hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya ingin mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan satu cerita. Jadi pernah saya sampaikan di sekolah minggu, tapi saya pikir ini ceritanya cukup menarik. Ini kisah seekor kalajengking yang bertemu dengan kura-kura. Nah, bagaimana ceritanya? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini bermula ketika pada waktu itu terjadi suatu banjir, gitu ya. Kura-kura ini ada lewat, kebetulan kalajengking ini kan nggak bisa berenang, begitu ya. Lalu dia ingin mencapai ke seberang daripada hutan itu, begitu. Ketika dia lihat kura-kura, kalajengking ini memanggil kura-kura itu. Dia bilang begini, "Hai kura-kura, tolong aku, seberangkan aku. Di kondisi yang banjir begini, aku nggak bisa berenang. Aku takut hanyut terbawa arus ini. Tolonglah aku, bawalah aku dulu." Lalu si kura-kura bilang begini, kalajengking, sebenarnya aku takut ketika aku harus menolong engkau. Karena nanti ketika aku taruh kamu di atas pundakku, gitu ya, di atas tempurungnya, aku takut nanti ketika kepala keluar, kamu akan mencapit aku. Lalu bisamu itu akan membuat aku mati. Tapi ketika aku akan mati, maka kita akan hanyut bersama-sama. Lalu kalajengking bilang begini, mana mungkin kura-kura aku akan mencelakai engkau. Soalnya kamu kan membawa aku, soalnya kan kamu menolong aku, begitu. Lalu akhirnya kura-kura berpikir, dan dia punya niat yang baik. Lalu si kura-kura ini memberikan dirinya, dia mau menolong kalajengking itu. Lalu dia suruh kalajengking itu naik di tempurungnya. Lalu kura-kura itu mulai menyusuri jalan yang penuh dengan genangan air yang mulai banjir pada waktu itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika si kura-kura ini membawa kalajengking itu, rasa was-was yang awalnya ada perlahan-lahan mulai menghilang. Karena dia merasa bahwa kalajengking ini tidak akan mencelakai dia. Sebab pikirnya kalau aku dicelakai dia, pasti dia juga akan mati sama-sama aku. Lalu juga cerita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika si kalajengking itu di atas pundaknya, di atas tempurungnya kura-kura itu, ketika sudah mulai menyusuri jalan, sudah mau hampir sampai, karena kebiasaannya itu yang suka menyengat, gitu ya. Lalu akhirnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, si kura-kura ini karena kebiasaannya suka main capi dan lain sebagainya, gitu. Lalu pada waktu dia mulai mau sampai di tepi hutan itu, di daratannya, tiba-tiba karena dia punya kebiasaan itu, lalu dia capitlah si kura-kura itu di bagian kepalanya. Lalu si kura-kura itu mulai ngomong, dia bilang begini sama si kalajengking, "Kamu lihat kan apa yang aku takutkan ternyata terjadi. Kamu akhirnya menyengat aku dengan bisamu, dan akhirnya bukan hanya aku saja yang akan mati, tapi kamu juga akan hanyut terbawa arus banjir ini." Lalu yang terjadi, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kedua-duanya akhirnya hanyut, si kura-kura mati, dan akhirnya kalajengking juga terbawa oleh arus itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini? Banyak orang ibu-ibu yang terlalu bangga dengan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebiasaan hidup kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi gaya hidup kita. Saya nggak tahu bagaimana biasanya kita berkomunikasi dengan orang lain. Hari ini dalam kitab Amsal dengan jelas dikatakan bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan meroleh, akan memakan buahnya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya nggak tahu bagaimana gaya bicara kita. Saya nggak tahu apakah kita termasuk orang yang bisa dipercaya. Saya nggak tahu apakah kita ini termasuk orang yang bijak dalam berkata-kata. Saya nggak tahu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dengan jelas firman Tuhan berkata, ketika kita suka menggemakannya, kita akan memakan buahnya. Saya nggak tahu buah apa yang akan kita dapatkan. Satu persekutuan bisa rusak, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu persekutuan bisa tercerai-berai. Satu persekutuan bisa hancur ketika kita tidak mampu mengekang lidah kita. Satu persekutuan bisa hancur, bisa porak-poranda ketika kita tidak mampu mengekang ucapan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa sakit hati biasanya timbul bukan hanya karena perbuatan, tapi karena ucapan. Saya nggak tahu sudah berapa banyak orang yang kita sakiti dengan ucapan kita. Saya nggak tahu sudah berapa banyak orang yang terlukai oleh karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita untuk kita hati-hati mengucapkan segala sesuatu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lidah ini dalam kitab Yakobus dikatakan adalah bagian yang paling kecil dari anggota mulut kita. Salah satu bagian yang paling kecil di antara anggota tubuh kita. Tapi gara-gara lidah yang kecil ini, ibu-ibu dan saudara, kita bisa menyakiti perasaan orang. Kita bisa membuat masalah yang besar oleh karena ucapan daripada mulut kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, satu firman Tuhan berkata dalam kitab 2 Timotius. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ya, maaf. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, ingat dan pesankan semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Artinya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang bilang kalau perempuan itu biasa mengeluarkan perkataan yang banyak, biasa kalau perempuan itu suka merentet, biasa kalau perempuan itu suka ngomong apa aja yang ada dalam pikirannya. Mulai hari ini sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan mari kita bijak untuk mengeluarkan perkataan yang keluar dari mulut kita. Mari kita bijak mengeluarkan mulut kita. Mari kita bijak mengeluarkan perkataan dari mulut kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ada satu pujian yang mengatakan begini? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Yesusku. Nah, artinya apa? Sepanjang hari ku beri penghormatan. Karena apa? Mulut kita penuh dengan pujian. Pertanyaannya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mulut kita lebih banyak mengeluarkan pujian atau justru mulut kita lebih banyak mengeluarkan makian? Mulut kita lebih banyak mengucapkan kata-kata yang jujur atau jangan-jangan mulut kita penuh dengan kebohongan? Saya nggak tahu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini punya persekutuan yang namanya PWMI, Persekutuan Wanita Metodis Indonesia. Jangan sampai persekutuan kita rusak
Jangan sampai persekutuan kita porak-poranda. Jangan sampai persekutuan kita mengalami yang namanya kehancuran oleh karena ucapan mulut kita. Karena gak jarang ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, gara-gara ucapan kita orang sakit hati. Ketika orang sakit hati, mereka meninggalkan persekutuan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi batu sandungan. Saya mau kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mulut kita orang bisa memuliakan Tuhan. Dan dengan mulut kita juga orang bisa menukarkan hati Tuhan. Dengan mulut kita orang juga bisa mencibir kita. Dengan mulut kita orang juga bisa melukai hati Tuhan dengan mengatakan, Tuhan entah yang mana yang dia sembah. Mulutnya gak ada yang beres, ucapannya gak ada yang benar, percuma datang ke gereja. Artinya apa? Tidak ada kemuliaan Tuhan yang nampak dalam hidup kita. Justru orang mungkin punya pemikiran-pemikiran yang negatif tentang kita. Ibu-ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, gak ada manusia yang sempurna. Tapi kita mau belajar bagaimana kita punya gaya hidup seperti Tuhan kita, yang ucapannya penuh dengan memberkati, di mana ucapannya bisa menyejukkan hati orang. Nah, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan bagaimana kita mau meneladani hidup Yesus. Bagaimana kita mau menjadi orang Kristen yang selalu memuliakan Tuhan dengan mulut kita, dan ucapan kita juga selaras dengan apa yang kita lakukan. Kita ini kadang terlalu pintar mengajari orang, mengajari anak kita terlalu pintar gaya hidupnya. Nah, kau harus seperti ini, kau harus ngomong jujur. Nah, mulutmu itu kalau bisa, kalau ngomong itu keluarkan perkataan yang mendekati bla bla bla. Banyak hal yang selalu kita ajarkan, tapi prakteknya kita sering mengalami kegagalan. Tapi hari ini kita mau semangat. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain untuk berbicara dengan gaya yang baik, maka itu juga yang akan kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita berhati-hati dalam mengeluarkan setiap perkataan yang ada dari diri kita, supaya perkataan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Perkataan kita boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan kami dalam keseharian kami boleh mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.